Salah satu kisah epik dari Nabi Yusha berikutnya adalah penaklukan Baitul Maqdis. Jadi, Nabi Yusha ini memang dikenal salah satu murid Nabi Musa yang setia. Ceritanya dimulai setelah Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir, yang dimana mukjizat Nabi Musa membelah lautan dan membawa banyak rombongan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Menurut riwayat, setelah mereka keluar itu, mereka berkelana di padang pasir selama 40 tahun. Jadi saat itu, Nabi Musa memerintahkan murid dan pengikutnya untuk mengintai tanah Kanaan dalam rencana merebut kembali tanah yang dijanjikan. Salah satu yang diperintahkan termasuk Nabi Yusha bin Nun. Beliau adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim oleh Nabi Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Suatu hari, Nabi Musa memerintahkan Yusha dan 11 orang lainnya untuk mengintai tanah Kanaan. 12 pengintai tersebut masing-masing dari suku-suku Israel. Mereka adalah Nabi Yusha bin Nun dari suku Efraim, Syakwa bin Zakur dari suku Ruben, Safat bin Hori dari suku Simeon, Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda, Yigal bin Yusuf dari suku Isahar, Palti bin Rafu dari suku Benyamin, Gadiel bin Sodi dari suku Zebulon, Gadi bin Susi dari suku Manasye, Amiel bin Gemali dari suku Dan, Setur bin Mikael dari suku Asher, Nahbi bin Wafsi dari suku Naftali, Kuel bin Mahih dari suku Gad. Akhirnya, Yusha dan lainnya pun berangkat. Mereka menyusuri padang pasir, melewati pegunungan, dan akhirnya sampai di Kanaan. Tanah Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel. Tapi masalahnya, tanah ini dijaga ketat oleh bangsa yang kuat dan berperawakan besar. Di sana, mereka melihat betapa kokohnya benteng-benteng yang mengelilingi kota dan betapa besarnya para penjaga-penjaganya. Tapi, Yusha tetap semangat dan terus mengamati dengan cermat. Beberapa pengintai ini hampir saja tertangkap oleh pasukan di sana, dan mereka diselamatkan oleh wanita tunasusila yang bernama Rahab. Nah, Rahab inilah yang melindungi beberapa pengintai yang hampir tertangkap tadi. Akhirnya, setelah selesai mengintai, Yusha dan lainnya kembali ke Nabi Musa. Mereka melaporkan semua yang mereka lihat. Kebanyakan dari mereka merasa takut dan pesimis karena melihat kekuatan musuh. Hanya Yusha dan Kaleb yang memberikan laporan positif dan percaya bahwa Bani Israel bisa menaklukkan tanah tersebut dengan bantuan Allah. Yusha dan Kaleb berkata kepada seluruh Bani Israel, "Wahai saudaraku semua, masuklah kalian ke kota tersebut. Jika kalian masuk melalui pintunya, kalian pasti akan menang. Ini janji Allah untuk kalian," kata Yusha dan Kaleb yang menasihati Bani Israel untuk patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Lantas, apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Mereka, Bani Israel, berkata kepada Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau bersama muridmu serta bersama Tuhanmu pergi berperang. Kami akan menunggu duduk di sini." Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah SWT menghukum mereka, Bani Israel, dengan dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk mereka. Selama 40 tahun di padang pasir, Rahab, salah satu penduduk kota Ariha di tanah Kanaan, melihat banyak rombongan dari Bani Israel yang terlunta-lunta. Rahab pun menghampirinya dan mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh penduduk tanah Kanaan atau Yerusalem ini takut dengan Nabi Musa dan Bani Israel. Karena ada kabar yang sampai kepada mereka kalau Bani Israel ini ketika dipimpin Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, jalan di lautan itu kering, terbelah lautan itu untuk dilewati oleh Bani Israel, dan penduduk Yerusalem saat itu berpikir bahwa Bani Israel ini adalah orang-orang sakti dan dibantu oleh Tuhannya. Sebab itulah penduduk Kanaan Yerusalem ini takut dengan Bani Israel. Setelah menjelaskan panjang lebar, Rahab pun pergi dan kembali pulang ke kotanya. Mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rahab, seluruh penduduk Bani Israel ini menyesal. Kenapa nggak dari dulu mereka langsung masuk saja ke kota tersebut? Hingga akhirnya mereka pun mempersiapkan bekal untuk masuk ke Yerusalem. Nabi Musa dan para rombongannya merencanakan untuk menuju tanah Kanaan dan merebut kembali tanah yang dijanjikan ini. Namun sayangnya, saat itu kondisi Nabi Musa sedang tidak baik-baik saja.
Nabi Musa berpesan kepada satu murid setianya ini, yakni Yusha bin Nun, untuk membimbing dan memimpin Bani Israel. Dengan tekad dan kesetiaan Yusha kepada Nabi Musa, Yusha pun menyanggupi permintaan terakhir Nabi Musa. Hingga pada akhirnya, Nabi Musa alaihissalam wafat di tengah perjalanan yang perjalanannya hampir dekat menuju ke Baitul Maqdis. Tentu saja, semua pengikut Nabi Musa merasakan kesedihan, begitu juga dengan Nabi Yusha. Tapi perjuangan mereka belum selesai. Mereka masih harus merebut tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan disinilah peran besar Nabi Yusha dimulai. Nabi Yusha diangkat menjadi pemimpin Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Dia adalah seorang panglima perang yang sangat cerdas dan berani. Salah satu kisah paling epik adalah ketika Nabi Yusha berdoa kepada Allah untuk menahan matahari agar tidak terbenam supaya mereka bisa menyelesaikan pertempuran dan merebut Baitul Maqdis. Tapi sebelum sampai ke sana, mereka harus melewati sebuah kota yang bernama kota Jericho atau kota Ariha. Nah, Jericho ini bukan kota yang biasa. Mereka mempunyai benteng-benteng besar dan tinggi yang super kuat. Tembok benteng kota ini tebal banget dan dijaga ketat oleh para penjaganya. Tapi hal ini enggak membuat Nabi Yusha takut. Nabi Yusha memiliki strategi yang unik. Bukan dengan perang langsung, tapi dengan cara yang enggak biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yusha dan pasukannya untuk mengelilingi kota Jericho itu selama 6 hari 1 kali sehari. Mereka mengelilingi kota yang penuh tembok benteng sambil membawa tabut perjanjian dan 7 imam untuk meniup trompet. Nabi Yusha dan pasukannya harus berjalan keliling kota dengan cara diam-diam, gak boleh ngomong sepatah kata pun. Cuma suara trompet dan langkah kaki yang kedengaran, hingga membuat penduduk Jericho kebingungan dan takut mendengarnya. Dan tiba di hari ke-7, kali ini Nabi Yusha dan pasukannya diperintahkan mengelilingi tembok benteng Jericho selama 7 kali. Setelah itu, trompet ditiup panjang dan semua pasukannya harus berteriak sekeras-kerasnya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dinding Jericho yang kokoh itu tiba-tiba runtuh. Dengan runtuhnya dinding Jericho ini, Nabi Yusha dan pasukannya pun langsung masuk ke dalam dan menaklukkan kota Jericho. Semua penduduk kota kalah, kecuali Rahab dan keluarganya yang telah membantu Nabi Yusha dan pasukannya dalam pengintaian sebelumnya. Rahab dan keluarganya diselamatkan sesuai janji. Akhirnya Nabi Yusha dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Jericho berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjuangan mereka masih belum usai. Mereka harus segera pergi menuju Baitul Maqdis untuk merebut kembali tanah yang dijanjikan sebelum matahari terbenam.